Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman yang baru bergabung, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu yang udah sering bolak-balik. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya. Oke, tadi aku tiba-tiba pengen bersin, jadi aku ngepost dulu. Oke, seperti yang udah aku sampaikan di video tukar-tukar kue kemarin. Jadi aku bakalan ngasih tahu teman-teman tentang cara budgeting aku, bukan cara ya. Aduh, aku bersin lagi. Bukan cara, tapi mungkin apa ya namanya? Ya cara lah ya. Alat budgeting aku. Jadi aku sekarang tuh nggak pakai buku lagi. Ini dia biasa buku yang aku gunakan. Udah nggak aku pakai lagi sampai di Juli kemarin, tapi di pertengahan Juli gitu dia. Nih sampai pertengahan Juli. Jadi sekarang aku tuh punya ini, aku udah digitalisasi, jadi aku pakai Google Sheet, spreadsheet itu. Aku beli dari Etsy Shop. Etsy itu kayak Shopee gitu, tapi dia basisnya di luar negeri. Maksudnya dari semua negara gitu ya. Di Etsy itu banyak macam, jadi aku beli dari Simple Budget kalau nggak salah namanya. Ini jadi sekitar cuma 18.000 rupiah, jadi makanya aku kemarin pengen beli karena aku mikir kalau memang yang ini nggak cocok, ya nggak rugi-rugi amat, nggak merasa rugi-rugi banget lah gitu ya. Jadi ya aku merasa aku butuh mencoba untuk digitalisasi. Dari kemarin aku sebenarnya udah mau merancang kebutuhan aku gitu untuk budgeting ini. Cuma kemarin-kemarin itu emang belum dapet yang pas aja formulanya, belum dapat banget lah gitu. Oke, so aku bakalan tunjukin ke teman-teman eh ini spreadsheetnya itu gimana. Wait, aku bakalan ngatur kamera dulu, bakalan aku turunin segini. Udah kelihatan gak ya? Atau wait, supaya bener-bener kelihatan ya kan. Oh. Sorry, kalian bakalan goyang-goyang dulu dalam beberapa detik ya. Sengaja nggak aku pause, jadi biar real time aja. Real time aku ngeset kamera gitu ya. Oke, ini sepertinya aku turunin dikit ISO-nya. Speed bukan ISO. Oke, sepertinya udah kelihatan. Iya, jadi ini tuh sebenarnya laptop aku, tapi laptop Asus yang bisa dilipat gitu. Kalau tanya tipenya, aku udah lupa sih tipenya. Nanti pasti ada yang nanya ini, Kak Del, kok bisa? Oh ini, Asus VivoBook Flip 14 TP 401M. Kelihatan ya, kelihatan lah. Oke. Aduh, sorry. Akibat bersin tadi nih. Oke, jadi keseluruhannya aku kasih lihat. Jadi pertama itu, aku kecilin dulu ya, biar teman-teman bisa lihat dia secara keseluruhan. Jadi kira-kira kayak gini. Masih keterangan nggak ya? Oke nggak sih? Ya, jadi kira-kira kayak gini atau kurang dekat ya? Segini aja kali ya. Oke nggak? Oke, biar bener-bener deket nih. Oke, jadi ini
Untuk yang Agustus ya. eh jadi dia itu secara keseluruhan itu seperti ini. Mungkin aku bakalan ke Juli aja biar lebih kelihatan gitu ya, beneran kelihatan. Jadi di sini ada cash flow. Jadi kita bisa lihat itu dalam sebulan ini kemana aja duit kita. Terus di sini ada tanggal, nama, dan currency. Kita pakai rupiah. Terus ini, nah, jadi kalau misalnya, oh ini nanti aku jelasin nanti ya. Terus ini ada income, ada bills, ada expense, sama sebenarnya ini kemarin ada debt. Jadi kalau orang luar negeri itu keseringan mereka pasti punya debt atau utang gitu ya. Jadi karena aku nggak ada debt sekarang, jadi aku ganti dengan sinking funds karena memang nggak ada kalau mau sinking funds yang disediakan sama si pembuat spreadsheet ini. Jadi terus lanjut di sini ada savings dan di bawah itu ada trackernya, expense tracker kita. Terus di sini ada breakdownnya, kategorinya berapa aja. Terus ini ada grafiknya gitu. Nanti bakalan aku tunjukin secara detail satu per satu. Oke, aku besarin kembali. Oh, ini left to budget. Jadi misalnya kita udah buat nih kategori bla bla bla, terus kita isi budgetnya bla 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 sekian sekian sekian. Nah di sini tuh bakalan kelihatan sisa uang yang harus kita budgetkan itu tuh berapa gitu. Misalnya kayak aku baru ngerti ini listrik gitu kan, 500.000. Misalnya income aku lebih dari 500.000. Nah sisanya itu berapa? Sekian gitu tuh bakalan muncul di sini ntar. Oke, terus secara keseluruhan kita bisa lihat juga income kita itu ada berapa dan pembagiannya berapa persen. Terus juga, oh ini nggak bisa gini, sorry. Terus ini juga kelihatan actual breakdownnya itu bukan breakdown berapa, ke savings berapa, ke expense berapa, ke sinking funds-nya juga berapa gitu. Oke, kita kulik satu persatu. Aku beserin lagi. Oke, jadi di sini juga ada grafik budget versus aktual gitu ya. Jadi ini bisa kelihatan income kita berapa, terus ini bills kita yang kita budgetkan segini, yang keluar berapa, expense juga, savings juga kayak gitu, dan sinking funds juga kayak gitu. Oke, jadi sepertinya nggak ada yang bisa aku jelasin lebih detail lagi sih sebenarnya. Jadi kayak biasa aja, kayak ini kategori. Ini sebenarnya aslinya nggak seperti ini banget ya. Ada beberapa yang aku ubah, terus juga kayak rumus-rumusnya banyak yang aku ubah. Jadi yang awalnya ini tuh ini nggak ada start sama left-nya itu nggak ada. Jadi ini aku buat untuk sinking funds aku yang mana lagi ya? Yang ini juga. Kalau nggak salah ini cuma ada budget sama nggak ada yang itu yang mana aku lupa. Pokoknya yang paling banyak aku ubah itu di tabel yang ini. Terus sama di tabel ini. Jadi ini dia kasih. Jadi dia bisa kita masukin kategori gitu. Jadi kayak untuk expense itu kan ada kategori-kategori aku di sini. Ini dia kategori-kategorinya. Jadi kita bisa pilih, misalnya kita keluarin kayak aku nih. Misalnya ini ada untuk listrik kan. Jadi aku buat sekian, terus aku pilih dari sini untuk apa listrik gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Terus ini ada dari AIN, dari self care, dari sinking funds aku. Awalnya di file aslinya itu tuh nggak ada untuk yang expense tracker ini. Jadi aku pelajarin rumusnya, aku ubah sel yang seharusnya dimau gitulah ya. Jadi aku ubah jadi sehingga AIN self care-nya juga bisa muncul. Terus sama yang di bills juga awalnya nggak muncul, jadi aku munculin. Terus jadi rumusnya itu caranya gini sih kalau nggak salah.
Kok enggak? Oh, ini edit. Ini dia. Jadi ini ada beberapa rumusnya gitu kan. Jadi aku ubahlah di sini, aku pelajarin, aku lihat-lihat dan ternyata bisa. Terus yang paling makan waktu itu sebenarnya di sini. Jadi untuk expense untuk breakdownnya ini sebenarnya cuma untuk expense aja. Jadi kayak di expense ini aja, kategori ini aja yang bisa muncul di sini. Tapi aku ubah sedemikian rupa juga. Ini paling susah sih. Aku mencari rumus query ini agak agak bingung awalnya. Jadi ya terakhir aku udah dapet mana kemana. Ini pakai rumus if error query. Sebenarnya aku nggak gitu pandai Excel, cuma rumus-rumus dasar aja yang aku tahu gitu. Tapi ya setelah aku pelajari ini ternyata wow, gila kompleks banget sebenarnya rumusnya di sini. Terus ngubah grafiknya juga lumayan menguras pikiran kemarin. Aku bingung mana kemananya kemarin ya. Terus apalagi ya yang harus aku kasih tunjuk ke teman-teman. Oh, jadi ada beberapa part yang nggak bisa diubah. Kalau memang teman-teman niat, nanti teman-teman bisa pelajarin dulu. Kalau misalnya udah beli, terus bisa pelajarin. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh banget DM aku di Instagram. Sebenarnya aku nggak begitu aktif ya di Instagram. Cuma sepertinya aku bakalan nge-spill Instagram pribadi aku. Jadi kalau di Instagram Delulusta itu aku nggak selalu login. Jadi kadang login cuma nggak muncul notifnya yang muncul mungkin ya. Tapi aku yang langsung aku hapus. Jadi nggak tahu gitu. Kalau misalnya udah nge-DM aku di Delulustay, boleh banget komen aja di YouTube. Aku lebih sering nengok komenan di YouTube. Bilang aja kalau udah nge-DM aku, nanti bakalan aku balas. Atau boleh DM aku aja di Instagram pribadi aku @delviak. Memang aku posisinya private, cuma kalau ada masuk DM itu aku bisa lihat kok. Jadi bisa aku accept dulu, nanti bisa ya aku bales gitu. Oke, @delviak ya, itu Instagram pribadi aku. Tapi jangan di spam tolong. Oke, jadi boleh lihat-lihat. Jadi ini kayak ada beberapa part yang dia yang nggak, bukan itu gitu yang harus diubah. Jadi kayak awalnya aku mikir ini yang bakalan diubah gitu kayak di cash flow. Ternyata tidak, guys. Setelah aku pelajarin, dia itu mulai dari sini. Ini yang berubah. Pokoknya tetap di budget itu yang berubah, terus nanti bakalan ngikutin ke sini gitu. Karena ini ada rumusnya. Rumusnya itu wait. Oke. Jadi rumusnya itu ya dia disamadengankan dengan total yang di bawah-bawah ini semua. Oke, sebenarnya bakalan bingung di mungkin ya karena aku di awal juga bingungnya itu di expense trackernya ini. Karena untuk mengambil kategorinya itu loh yang buat bingung. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya, boleh banget tanya aku dulu, nggak apa-apa. DM aja. Kayak aku bilang kalau mau DM di Delulustay boleh banget, tapi komen di YouTube kalau udah nge-DM aku, jadi aku bisa buka DM-nya di Instagram. Atau langsung ke DM pribadi aku @delviak. Mudah-mudahan muncul notifikasinya, nanti aku bakalan bisa bales gitu. Oke, itu aja sih yang perlu aku sampaikan. Sepertinya di sini nggak banyak-banyak karena nggak terlalu yang kompleks. Terus juga kayak untuk budget aku sama aja sebenarnya. Oh, ini kemarin belum aku hapus. Oh, nggak usah deh. Jadi ini kemarin aku total yang harus aku budgeting ke binder-binder aku. Jadi aku letakin di sini biar nggak lupa gitu ya. Terus kayak ini, nah ini contoh ya contoh. Jadi ini masih ada sisa budget aku 7.123.000 lagi yang belum aku budgetkan karena untuk side income aku ini kan dari gaji aku 7.123. Nah, ini totalnya yang 7 juta sekian itu 7 juta. Oh, wow. Angkanya sama ya? Iya, iya bener lagi sama. Jadi sisa yang ini tuh itu adalah di sini
karena aku belum ngebudgetkan untuk selanjutnya. Misal aku ngebudgetin apalah terserah ya. Misalnya kita buat aja 23.000 biar ntar kelihatan beneran ya. Oke. Nanti ada warning kayak gini karena aku kunci sheetnya dari awal juga, si pembuatnya mengunci sheetnya itu. Jadi untuk selanjutnya aku juga kunci sheetnya gitu. Jadi kalau lagi mau ngubah-ngubah, centang aja don't show this again for 5 minutes. Nih aku contoh ya, ini aku 23.000 aku letakin, jadi left to budgetnya itu 7.100.000 gitu kira-kira. Nah kalau aku hapus lagi, kita lihat ya. Aku clear mana nih? Kalau di handphone lebih cepat sih sebenarnya. Enggak juga ya. Ada plus minusnya. Oke, nah kalau aku hapus, nah left to budgetnya tinggal 7.123. Jadi kayak ini tuh rumusnya itu udah ada gitu dari si pembuatnya. Emang kalau kita nulisin budget di kolom budget tuh udah langsung ada gitu kira-kira. Ya gitulah ya kira-kira yang bisa aku sampaikan. Jadi aku sekarang udah nggak pakai buku, pakai digitalisasi. Ada plus minusnya. Kalau plusnya ya aku di mana aja, misalnya aku lagi keluar nih, aku bisa langsung buka HP, aku langsung bisa nulis pengeluaran aku, jadi aku nggak lupa gitu. Nah kalau di buku keseringan aku lupa karena pas pulang udah males ngapa-ngapain, langsung rebahan aja gitu. Kalau minusnya aku nggak pakai pen lagi. Bagi aku ya, aku nggak bisa pakai pen lagi karena selama ini aku suka pakai pen dari awal. Kalau ngikutin channel aku sampai buat buku yang kayak gini. Bentar aku tunjukin. Aku sampai ngebuat buku kayak gini, ya kan, sampai ngegambar-gambar juga gitu kan. Ini buku aku yang paling awal banget nih, sampai ngegambar-gambar gini gitu. Jadi aku nggak bisa menyalurkan keinginan aku untuk menggambar-gambar ini lagi. Bisa sih sebenarnya di digital ya, cuma ya di laptop gitu, cuma ya beda aja feel-nya. Jadi ya kayak gitu. Aku pakai marker aku cuma untuk ngewarnain challenge atau ya yang lain-lain, sinking funds gitu ya. Jadi nggak bisa kayak kemarin lagi. Itu sih kalau menurut aku minusnya. Apalagi ya, minusnya nggak ada sih sebenarnya, lebih banyak keuntungannya karena impactnya itu lebih besar aja gitu. Jadi kayak ya aku nggak bakalan lupa, mudah-mudahan ya aku nggak bakalan lupa lagi untuk nulis pengeluaran aku gitu. Jadi bisa langsung pas keluar langsung gitu karena udah online dari HP. Oh ya, kalian boleh di sini tuh bisa mode offline. Caranya gimana ya? Kemarin kok aku jadi lupa. Oh. Bukan di share deh sepertinya. Ada dia pokoknya bisa di offline kan. Oh, dari handphone sih kemarin aku buatnya, baru ingat. Tunggu aku ambil handphone aku satu lagi, aku kasih tunjuk ke teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak ada sinyal atau apa-apa. Ini tuh bisa di offline kan. Ini dia, available offline. Jadi tinggal di okein aja. Jadi nanti filenya bakalan bisa kamu ubah-ubah saat offline. Misalnya saat nggak ada sinyal tuh bisa gitu ya. Jadi di handphone tuh tampilannya kayak gini. Macet dia tiba-tiba. Oke, kira-kira kayak gitu. Kok macet ya? Oke. Mungkin karena lagi sama-sama buka, jadi agak bingung gitu sih filenya. Biasanya aku gitu kalau sama-sama buka dari sini, terus buka dari handphone kayak
bingung gitu mungkin filenya mana kemana nih gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanya boleh banget. Terus nanti link untuk Etsy shopnya aku bakalan taruh di bawah di description box. Jadi kayak gitu, video kali ini singkat aja untuk ngasih tahu teman-teman gimana cara aku budgeting sekarang dari digitalisasi. Oke, so satu lagi, sebenarnya banyak ya yang lain-lain tuh ada. Nggak hanya di simple budget ini, cuma yang paling mendekati untuk kategori aku tuh di simple budget, meskipun banyak juga yang aku ubah-ubah. Cuma ngelihat dari yang lain-lain yang aku lihat ya, yang terlihat aku tuh ini yang paling cocok untuk aku sih. Kayak dari segi penyajiannya juga menurut aku oke, warnanya juga soft tone gitu. Ya aku suka sih gitu. So video kali ini kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanya boleh DM aku di @delulu stay budgeting. Jangan lupa komen di YouTube kalau lagi udah nge-DM aku gitu, atau boleh langsung ke Instagram pribadi aku @delviak, tapi tolong jangan di spam. Oke, so video kali ini kayak gitu. Do whatever you want. This is your money, this is your budgeting. Sampai jumpa di video cash stuffing untuk Agustus. Sepertinya aku bakalan ngupload video berturut-turut, tapi mungkin akan aku langkahi. Kayak ini hari Minggu, aku bakalan buat di hari Minggu, bakalan ngepost di hari Minggu. Mungkin untuk cash stuffing bakalan aku post di hari Selasa atau Rabu, kira-kira kayak gitu. Oke, so terus aku punya satu video lagi untuk teman-teman, ditunggu aja. Oke, so video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day dan happy weekend. Bye bye.